Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya. Amin. Oke anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik. Ya, betul sekali ya. Hari ini kita masih di tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Nah, setelah kemarin kita sudah mengetahui kebersamaan di sekolah, sekarang kita akan memahami dan belajar mengenai bagaimana cara kita bersikap ketika berada di tempat wisata atau di tempat umum ya. Oke, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian mampu membaca dan menjawab pertanyaan teks dongeng. Kemudian Ibu harapkan juga kalian mampu menulis kalimat yang menggunakan kata sapaan dari teks dongeng. Kalian juga mampu menentukan pecahan dari sekumpulan benda dan mencari tahu bagaimana kegiatan yang disukai di pantai dan mendiskusikan sikap menghadapi perbedaan kesukaan. Nah, terlepas dari ini, agar tujuan pembelajaran ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, Ibu harapkan juga kalian mampu mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik ya, sampai selesai. Oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yuk berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan sebuah cerita ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mendengarkan. Oke, sekarang kamu dapat berwisata dengan mengunjungi pasar malam. Tahukah kalian pasar malam itu apa? Wah, mungkin kalian sudah banyak yang mengetahui ya pasar malam, dan mungkin juga di antara kalian sudah pernah main di pasar malam, mengunjungi pasar malam. Oke. Namun, adakah yang tahu pasar malam itu apa? Oke, sekarang kita akan cari tahu ya. Pasar malam itu adalah pasar yang melakukan perdagangan di malam hari, dan biasanya di pasar malam juga banyak terdapat permainan. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya di gambar. Nah, mungkin pasar-pasar malam ini biasanya dilaksanakannya itu pada malam hari, dan biasanya para pengunjungnya itu sengaja ingin berwisata atau bermain di malam hari ya. Oke. Nah, biasanya orang yang pergi ke pasar malam itu biasanya ada yang berniat untuk berbelanja, untuk membeli makanan, karena di pasar malam ini biasanya banyak sekali makanan-makanan yang aneh-aneh ya yang diperjualkan, dan juga banyak terdapat permainan. Nah, di sini seperti gambar ya sudah terlihat ada yang bermain kincir, kemudian ada yang kuda berputar, itu banyak sekali ya. Oke. Nah, sekarang di arena pasar malam itu ada yang berjualan buku. Nah, pada saat Laras itu melihat yang berjualan buku, Laras pun membeli buku cerita. Nah, di dalam buku ceritanya itu terdapat cerita sebuah dongeng yang berjudul Gajah dan Dua Tikus. Seru kayaknya ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan dongengnya. Kalian dengarkan ya, Nak ya. Oke, si hitam dan si putih merupakan dua ekor anak tikus yang ingin bermain di Taman Ria. Nah, Taman Ria ini seperti pasar malam ya, yang memang yang sering dikunjungi banyak orang. Namun, sayang sekali kedua tikus itu tidak bisa masuk ke Taman Ria tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak punya uang. Nah, kemudian si hitam bilang gini sama si putih, "Aku ingin bermain di Taman Ria, Putih." Kemudian si putih pun menjawab, kita tidak bisa masuk, Hitam. Kita tidak punya uang." Oke, kemudian akhirnya mereka berjalan pulang. Tiba-tiba si hitam memiliki ide untuk bermain seluncuran. Kemudian si hitam itu berkata seperti ini, "Kita pergi ke rumah gajah saja." Kemudian si putih pun bertanya, "Untuk apa kita pergi ke rumah si gajah?"
Nah, si hitam pun menjawab, kita pakai belalainya untuk bermain seluncuran. Wah, kayaknya ide yang bagus ya, kata si putih begitu. Nah, kemudian si putih dan si hitam itu sampai di rumah gajah. Mereka pun menyapa si gajah. Si hitam menyapa seperti ini, selamat pagi gajah, apa yang kamu lakukan? Kemudian si gajah pun menjawab, aku sedang sibuk menyiram tanaman. Nah, kemudian si putih pun menawarkan diri untuk membantu gajah. Gajah dengan senang hati menerima bantuan. Si putih berkata seperti ini, gajah, kami akan membantumu untuk menyiram. Kemudian si putih pun bilang seperti ini, tapi nanti kita bermain seluncuran ya. Kemudian gajah pun menjawab, baiklah, ayo cepat bantu aku. Nah, kemudian gajah, si putih dan si hitam menyiram bunga bersama. Nah, setelah menyiram bunga, mereka bermain seluncuran di sungai. Begini kata si gajah, bila bekerja sama, pekerjaan menjadi cepat selesai ya. Kemudian si hitam pun menjawab, benar. Dan si gajah pun mengajak kepada si hitam dan si putih, ayo kita pergi ke sungai, kita bermain seluncurannya di sungai. Si putih pun dengan riang menjawab, ayo, hore, kita dapat bermain seluncuran. Nah, kemudian si hitam pun menjawab, terima kasih gajah, sama-sama. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil sebuah hikmah. Nah, hikmahnya apa, Bu? Nah, dari cerita ini tadi ya terlihat bahwa si hitam dan si putih itu ingin bermain di taman ria, tapi karena mereka tidak memiliki uang, mereka pun mengeluarkan ide untuk bermain yang tidak mengeluarkan uang. Akhirnya mereka pun pergi ke rumah si gajah. Dan kebetulan si gajah juga memang sedang membutuhkan pertolongan si hitam dan si putih. Mereka pun saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain. Nah, setelah mereka bermain, ketika si putih dan si hitam itu selesai membantu si gajahnya pun mengabulkan keinginan si putih dan si hitamnya untuk bermain seluncuran. Nah, bermain seluncurannya itu dengan menggunakan belalai gajah. Mereka manfaatkan belalai gajah itu untuk bermain seluncuran. Nah, gitu ya nak ya, kita pun sama harus seperti itu. Kita harus bisa menolong terhadap sesama, kemudian tanpa harus membeda-bedakan, tanpa harus kita merasa kita yang paling baik, tapi kita harus saling tolong menolong dan bantu membantu, begitu ya, tanpa membeda-bedakan tanpa membeda-bedakan segala sesuatunya. Oke, nah di sini sekarang ibu mau ngajak kalian berlatih. Coba sekarang kalian perhatikan contoh berikut ya, kemudian kerjakan soalnya. Di sini ibu punya sebuah cerita terlebih dahulu. Di arena pasar malam terdapat kereta mini. Ada 4 anak yang menjadi penumpang kereta mini. 2 penumpang anak laki-laki dan 2 penumpang anak perempuan. Nah, penumpang anak laki-laki itu merupakan setengah dari semua penumpang. Begitupun penumpang anak perempuan setengah dari semua penumpang. Jadi dapat kita simpulkan bahwa setengah bagian dari 4 itu adalah 2. Jelas ya? Kan tadi ada 4 anak yang menjadi penumpang kereta mini, sehingga ketika anak laki-laki dan perempuan itu diberi tempat duduk di kereta mini, berarti kan masing-masing kursi dari kereta mini itu berisi 2 orang. Nah, di sini dapat digambarkan seperti ini. Jika digambarkan kereta mini tersebut, di sini kelihatan ini adalah tempat duduk untuk kereta mini tersebut. Nah, ini 2 orang perempuan duduknya bersamaan ya. Di sini 2 orang penumpang perempuan. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kirinya ini merupakan 2 orang penumpang laki-laki. Sehingga dapat kita hitung bahwa setengah dari 4 itu adalah 2. Oke, sudah terbayang? Kenapa di sini setengah dari 4 adalah 2? Kita lihat di sini. Ini ada 4 kursi untuk kereta mini. 4 kursi ini agar bisa diduduki oleh hanya bisa diduduki oleh 2 orang. Ya, satu tempat kereta mini ini hanya bisa diduduki oleh 2 orang. Sehingga di sini kita bagi 2 orang penumpang laki-laki duduk sebelah kiri, 2 orang penumpang perempuan sebelah kanan gitu ya. Jadi
setengah dari 4 itu adalah 2. Sekarang di sini Ibu punya contoh yang lagi. Nah, di sini Ibu memiliki 4 ada 6 segitiga yang dibagi menjadi 2. Jika kita hitung setengah dari 6 berarti berapa? Kita lihat di sini masing-masing tempatnya sudah sama atau belum. Kalau sudah sama berarti sudah seimbang. Karena di sini ada 6 dan masing-masing batasnya itu atau bagiannya itu ada 3. Berarti dapat kita hitung setengah dari 6 itu adalah 3. Jelas ya? Setengah dari 6 itu adalah 3. Nah, dapat digambarkan seperti ini, Nak. Nah, ini merupakan setengah dari bagian yang atas. Ini juga merupakan setengah dari bagian yang tadi, yang 6 segitiga ini. Jadi, masing-masing dari bagian ini ada berapa segitiga? Ya, betul. Ada 3 segitiga. Berarti setengah dari 6 itu adalah 3. Bagaimana? Sudah terbayang oleh kalian? Nah, agar kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan, coba kalian kerjakan soal latihan di buku tematik 2G halaman 147 ya. Nah, dalam ketika kalian mengerjakan soal itu, kalian apabila ada kesulitan, coba kalian dengarkan kembali terhadap pemaparan yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian setelah kalian mengerjakan soalnya, jangan lupa hasilnya itu di-upload di Google Classroom seperti biasa ya. Dan untuk batas pengumpulannya Ibu tunggu sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam. Insya Allah kalau misalkan kalian sudah paham, kalian akan bisa lebih cepat mengerjakannya. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan Allah selalu mempermudah setiap apa yang kalian lakukan ya Nak ya. Dan Ibu titip juga, jaga selalu kesehatan kalian. Apabila kalian mau berpergian keluar, jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatannya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu yang kurang baik dalam penyampaian. Dan mohon maaf juga apabila dalam penyampaiannya kurang maksimal atau kurang jelas. Namun apabila kalian terdapat kesulitan dalam memahami penjelasan Ibu, kalian boleh tanyakan langsung melalui WA ya Nah ya, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.